warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Amanah Mana Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 8 bagian bab 4 bagian A. Sebelum menyaksikan video penjelasannya, jangan lupa di-subscribe dan di-like ya. Oke, kita simak video penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Amanah Mana Channel. Mari belajar PPKN bersama. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN bab 4 bagian A kelas 8 SMP MTS. Untuk bab 4 itu membahas tentang semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. A. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Mereka membuat rakyat makin menderita. Penderitaan ini berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur sel-sel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan
Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Houvel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samarannya Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etese politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Sebagai contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Thanks for watching. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan pencet tombol like-nya ya. Oke, terima kasih.